Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Role Play. Sebelum itu Mimin akan mencoba menjelaskan apa itu role play. Yaitu merupakan sebuah permainan di mana pemainnya memainkan peran karakter dalam latar fiksi. Dalam film ini mengisahkan bagaimana seorang wanita pembunuh bayaran yang sangat terkenal hidup dalam penyamarannya dan memiliki sebuah keluarga kecil. Namun ketika ulang tahun pernikahannya, wanita ini mencoba untuk merayakan bersama sang suami dengan cara bermain role play. Mereka berdua saling menyamar dan bertemu di sebuah hotel. Akan tetapi ketika bermain role play, wanita ini tidak sengaja bertemu dengan rekan kerja yang dahulu bekerja di organisasi pembunuh bayaran. Kejadian ini membuat semuanya tidak sesuai rencana dan wanita ini akan menjadi buron karena sudah minggat dari organisasi. Bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Emma yang sedang menjalankan tugas dari seorang pria di panggilan telepon. Setelah menjalankan tugas di Argentina, Emma menghapus penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Tibanya di rumah, Emma disambut oleh kedua anaknya dan suaminya yang bernama Dave. Emma mengaku baru saja kembali di Nebraska setelah melakukan perjalanan domestik sebagai manajer perusahaannya tempat bekerja. Padahal sebenarnya ia baru saja pulang dari luar negeri. Emma lupa bahwa hari itu adalah peringatan 7 tahun pernikahan mereka dan hal itu membuatnya merasa bersalah. Keesokan paginya saat Emma menyiapkan sarapan bagi keluarga kecilnya, Raj, orang yang selalu mengatur pekerjaannya, mengabarkan bahwa Ken puas atas pekerjaan Emma di Argentina dan mereka telah menerima bayaran untuk pekerjaan tersebut. Raj memperingatkan Emma untuk tidak terlalu mencolok karena fotonya kembali muncul di daftar buronan situs gelap. Beruntung Raj telah menghapus pesan sayembara tersebut. Raj kemudian memberikan tugas baru kepada Emma, namun Emma menolak karena baru saja tiba di rumah. Raj terus memaksa karena klien ingin tugas itu dilakukan oleh orang terbaik. Mereka bahkan menawarkan bayaran yang besar, cukup untuk melindungi Emma dari kejaran Sofen, kelompok yang diketahui membuat sayembara pada situs gelap tersebut. Malamnya Dave mengajak Emma berlibur untuk merayakan anniversary pernikahan mereka, tetapi Emma menolak karena takut mengecewakan keluarganya. Setiap kali berjanji, dia selalu gagal menepatinya, tidak kehabisan ide. Dave kemudian memberi Emma sebuah pakaian suster untuk digunakan dalam fantasi hubungan suami istri mereka. Namun Emma punya rencana lain. Ia mengajak Dave untuk bertemu besok malam di sebuah bar dengan nama samaran. Mereka akan berpura-pura baru bertemu dan menyewa sebuah kamar hotel mewah di sana. Pagi harinya Emma menceritakan rencana tersebut kepada Kelly dan meminta adik Dave itu untuk menjaga anak-anak mereka. Singkat cerita, malam harinya Emma tiba lebih dulu di Royal Grand, sebuah hotel mewah tempat janji kencannya dengan Dave. Sementara itu di tempat lain, Dave terjebak kemacetan. Saat ingin memberi kabar kepada Emma, sinyal pun hilang. Emma dihampiri seorang pemuda mupeng yang mencoba mengajaknya berbicara. Karena merasa terganggu, Emma berbohong bahwa dia sedang mengantuk. Namun pemuda itu tetap mendekatinya. Tiba-tiba Dave yang akhirnya tiba di sana melihat bahwa Emma tidak terlalu merespon pria tua tersebut dan malah terus memandangi pria di pojok bar yang baru saja datang. Dave kemudian mendekati Emma dengan pura-pura menggunakan nama samaran Jack Dawson, sementara Emma menggunakan nama samaran Alice. Ketika Jack Dawson alias Dave memesan minuman, tiba-tiba Bob, seorang pria lain, menghampiri mereka dan mengatakan bahwa dia baru saja memenangkan kontrak besar. Untuk merayakan pencapaian tersebut, Bob mentraktir Alice dan Jack. Setelah minum-minum, Bob memberikan nomor kamarnya kepada mereka. Barangkali mereka berdua butuh tempat untuk bercocok tanam. Singkat cerita, di kamar, Emma memutar lagu dan menyuruh Dave menunggunya di ranjang. Sementara dia bersih-bersih dulu di kamar mandi. Namun tampaknya Emma sengaja mengulur waktu hingga Dave tertidur. Emma kemudian menuliskan pesan di secari kertas dan pergi meninggalkan kamar.
Emma mengunjungi kamar Bob dan ternyata Bob adalah seorang pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi seorang diplomat. Emma merasa beruntung karena melihat pembunuh bayaran paling dicari berada di hadapannya. Setelah memastikan dia tidak salah sasaran, Bob memberikan nomor kamarnya kepada Emma dengan harapan untuk menangkapnya. Akan tetapi, bukannya berniat membunuh Emma, Bob mencoba menanyakan dan merasa bingung mengapa Emma keluar dari sindikat pembunuh bayaran terkemuka tersebut. Bahkan Bob hanya ingin Emma ditangkap tetapi tidak dibunuh. Di sini diketahui ternyata Emma adalah seorang pembunuh bayaran dengan nama asli Anna yang dulu bekerja untuk sindikat pembunuh bayaran bernama Sofrin. Namun untuk alasan yang belum diketahui, Anna melarikan diri dan mengganti identitasnya. Pimpinan sindikat Sofrin, Gwen, memburu dirinya. Bob mengajak Emma bekerja sama dengan tawaran bagi hasil 60 untuk Bob dan 40 untuk Emma. Karena Bob bukanlah pembunuh bayaran dari sindikat manapun dan hanya bekerja untuk bayaran tertinggi. Jika Emma menolak, dia akan menghubungi Sofrin dan menerima imbalan atas penyerahan Emma. Tentu saja Emma menolak dan mengatakan bahwa dia sudah punya perantara dan tidak berniat bekerja sama dengan Bob. Selain itu, minuman yang Bob minum di bar tadi telah diracuni oleh Emma dan dalam hitungan menit Bob akan mati. Saat Bob hendak mengambil senjata, Dave yang telah bangun menelpon dan menanyakan keberadaan Emma. Namun tiba-tiba Bob yang belum tewas dan hanya buta akibat racun tersebut menembakinya. Setelah menutup telepon dari Dave, Emma dengan mudah menghabisi Bob. Selesai dengan urusannya, Emma kembali ke kamar dan melanjutkan bercocok tanam dengan Dave. Scene berganti, keesokan harinya ketika berkumpul bersama Dave dan anak-anak, Emma terlihat serius mengirim pesan pada Raj untuk memberitahu apa yang telah terjadi semalam. Bahkan mengabaikan Dave yang beberapa kali bertanya padanya. Tak lama kemudian Raj menelpon dan hal itu semakin membuat Dave bertanya-tanya apa yang sedang disembunyikan oleh Emma. Raj kembali mengingatkan agar Emma tidak terlalu mencolok karena kejadian ini akan menjadi berita. Dan Gwen pasti akan segera tahu keberadaan Emma. Raj memerintahkan Emma untuk segera menuju bandara. Sementara itu di dalam rumah, Dave menerima telepon dari Kelly, adiknya, yang memberitahu bahwa ada berita pembunuhan di Hotel Royal Grand dan mengirimkan tautan berita tersebut padanya. Dave sangat terkejut ketika melihat bahwa korbannya adalah pria yang tadi malam sempat berbincang di bar bersama mereka. Dave yang panik itu lalu memberitahu Emma bahwa dalam berita tersebut polisi mencurigai sepasang pria dan wanita yang berbincang bersama korban, yang tak lain adalah mereka. Dave yakin bahwa dia dan Emma bukanlah pelaku. Berencana menghubungi polisi lebih dulu sebelum polisi menemukan foto wajah dan identitas mereka. Namun karena kemarin hotel itu menggunakan identitas samaran, tentunya akan memperkuat motif jika mereka adalah pelaku pembunuh tersebut. Akhirnya Dave mengurungkan niatnya dan sepakat untuk mengadakan rapat esok hari. Setelah berpamitan pada kedua anaknya, Dave mengatakan bahwa dia akan menjemput Emma di bandara kedatangan domestik hari Senin. Scene berlanjut, Dave terus memantau perkembangan berita pembunuhan Bob di media sosial. Polisi telah menemukan foto Dave dan Emma dari rekaman CCTV hotel dan tinggal menunggu waktu. Cepat atau lambat polisi pasti akan menemukan identitasnya. Dave yang panik semakin gelisah ketika mencoba menghubungi Emma. Namun nomornya tidak aktif. Bahkan saat di hari jadwal kedatangan Emma, ternyata tidak ada daftar penerbangan lokal yang menjadi tujuan keberangkatannya. Saat kembali ke parkiran, akhirnya apa yang ditakutkan Dave pun terjadi. Dua orang detektif dari NPD menginterogasi Dave, menanyakan perihal Bob Kitterman yang tewas terbunuh di Hotel Royal Grand, dan alasan Dave menggunakan nama samaran. Dave menceritakan sejujurnya bahwa dia baru kenal dengan Bob Kitterman dan menggunakan nama samaran adalah ide konyol bermain peran. Pura-pura saling tak mengenal dengan istrinya, sambil mengatakan, "We use different name." Kami menggunakan nama yang berbeda. Kami bermain game. Kamu tahu, seperti bermain peran. Alasan itu tentu saja dianggap tak masuk akal oleh para detektif tersebut. Tak lama kemudian, seorang agen intelijen bernama Gwen masuk dan memberitahu Dave bahwa istrinya bukanlah Emma Rayburn yang asli. Hal itu membuatnya terkejut. Orang yang menjadi istrinya telah mencuri identitas seorang wanita yang meninggal 8 tahun yang lalu. Dan selama 7 tahun terakhir dia berhasil menjalani kehidupan palsunya.
Dave diperlihatkan foto istrinya di bandara Argentina pada minggu yang lalu dan hal itu membuat Dave menyadari bahwa Emma telah berbohong padanya tentang Nebraska. Dia juga mengetahui identitas sebenarnya dari pria yang ditemuinya di bar, yaitu seorang pembunuh bayaran bernama Derek Worley, bukan Bob Kitterman. Dave semakin terkejut ketika mengetahui bahwa Raj bukanlah supervisor perusahaan tempat Emma bekerja, melainkan dia adalah orang yang mencarikan klien untuk pekerjaan Emma sebagai pembunuh bayaran. Dave juga mengetahui bahwa istrinya tersebut adalah Anna, pembunuh paling dicari. Dave mengira itu hanyalah sebuah bercandaan, namun dia segera menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menanggapi topik tersebut dengan begitu serius. Dave segera kembali ke rumah dan mencari barang-barang rahasia milik Emma hingga akhirnya dia menemukan berangkas rahasia berisi paspor palsu dan senjata api. Setelah semua kebenaran mulai terungkap, meskipun Dave mulai ragu untuk mempercayai istrinya, dia ingin berbicara dengan wanita yang dinikahinya tersebut sebelum mengambil keputusan karena dia begitu mencintai istrinya. Dave menolak upaya agen Gwen untuk menggeledah rumah dan upaya agen tersebut untuk meyakinkan bahwa istrinya adalah seorang kriminal. Sementara itu di Berlin, beberapa orang anggota Sovereign sedang membuntuti Emma yang sedang berusaha melarikan diri. Meskipun Emma telah berusaha mengecoh dan turun dari mobil Raj, mereka tetap mengikuti setiap langkahnya hingga akhirnya Emma berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Walaupun berhasil kabur dari baku tembak dengan anggota yang tersisa, Raj harus tewas setelah terkena tembakan. Setelah kepergian polisi, Dave menghubungi setiap nomor di beberapa kartu nama yang ditemui dalam berangkas rahasia Emma. Dan salah satu dari nomor tersebut berhasil terhubung. Emma menerima panggilan itu dan Dave segera mengetahui bahwa Emma berada di Berlin dari nomor telepon tersebut. Singkat cerita, Emma dan Dave akhirnya kembali bertemu di sebuah bar di Berlin. Emma akhirnya berterus terang tentang masa lalunya. Dia mengaku nama aslinya adalah Anna, dan sejak kecil dia telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Ayahnya adalah seorang agen rahasia yang memutuskan untuk pensiun dini dan memulai bisnisnya sendiri. Sovereign adalah perusahaan keamanan swasta yang dibangun ayahnya bersama agen intelijen Queen Gwen, wanita yang sama yang memperkenalkan Emma kepada Dave. Setelah ayahnya terbunuh, Gwen membawa Anna bersamanya. Anna telah diperkenalkan dengan kekerasan di usia muda dan dilatih untuk membunuh selama bertahun-tahun. Dia mempercayai setiap kata yang diucapkan Gwen dan yakin bahwa setiap tugas yang diberikan padanya adalah untuk memberantas kejahatan dengan membunuh orang-orang jahat. Namun ketika beranjak dewasa, Anna mulai menyadari bahwa itu semua adalah kebohongan Gwen. Suatu hari, Anna bertemu Dave saat dia ada pekerjaan di Boston. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ada orang yang benar-benar tulus menghargai dan memperhatikan dirinya. Sejak saat itu yang Anna inginkan hanyalah kehidupan yang normal. Meskipun dia masih mengambil pekerjaan sekali atau 2 kali dalam setahun. Itu hanya untuk membiayai perlindungan keluarganya dari pencarian kelompok Sovereign. Meskipun setiap detail yang dia katakan tentang dirinya adalah kebohongan, Emma memohon agar Dave percaya bahwa perasaannya selama ini adalah cinta yang tulus. Dia melarikan diri ke Berlin untuk mendapatkan paspor Kanada untuk Dave dan anak-anak agar dapat memulai kehidupan di tempat yang baru. Emma berjanji bahwa jika semua permasalahan dengan Sovereign selesai, maka dia tidak ingin lagi menjadi pembunuh bayaran. Bahkan setelah mengetahui segala sesuatu tentang istrinya, Dave mengatakan bahwa dia tetap mencintai Emma. Tak lama kemudian beberapa anggota Sovereign tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Tanpa banyak bicara, anggota Sovereign langsung membius Emma dan membawa mereka pergi. Ketika tersadar, Emma mengetahui bahwa Gwen bukan hanya menculik dirinya dan Dave, tapi juga kedua anak mereka. Gwen menawarkan Anna kesempatan kedua untuk kembali bergabung bersama Sovereign. Dengan terpaksa, Anna pun bersedia dengan syarat Gwen tak akan menyakiti anak-anaknya. Gwen sepakat dengan hal tersebut. Kemudian Gwen menyuruh Anna menghabisi Dave karena Dave adalah satu-satunya hal yang akan menjadi penghalang kebersamaan Anna, Gwen, dan anak-anaknya dalam kelompok Sovereign. Anna kemudian membawa Dave ke dalam hutan. Ketika berjalan, Anna memberitahu Dave bahwa seorang sniper sedang mengawasi mereka.
Sambil terus berjalan, Anna memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan dan tiba-tiba menembak Dave hingga membuatnya tersungkur. Anggota Sovereign lainnya memastikan bahwa Dave benar-benar telah dihabisi. Ketika seorang wanita memeriksa tubuh Dave, Emma menyerangnya tepat ketika pohon menghalangi pandangan penembak jitu yang mengawasi mereka. Setelah Emma membunuh wanita itu, tak lama kemudian Dave kembali tersadar. Ternyata tembakan Emma sebelumnya telah dia posisikan di titik yang aman, sehingga hanya menyebabkan cedera ringan. Emma juga berhasil menewaskan penembak jitu. Emma dan Dave kemudian menyelinap mendekat ke arah gedung tempat anak-anak dan Gwen berada. Setelah menghabisi salah satu penjaga lainnya, Emma dan Dave berbagi tugas. Dave menyelamatkan anak-anak, sementara Emma menghabisi Gwen. Emma yang kembali ke gedung Sovereign harus berhadapan dengan anak buah Gwen yang masih tersisa. Setelah cukup dibuat kesulitan, akhirnya Emma berhasil mengalahkan wanita tersebut. Scene terakhir, Gwen yang berusaha melarikan diri dikejutkan dengan kehadiran Emma yang telah berada di sana. Setelah menembak Gwen, Emma tidak langsung menghabisinya karena dia tahu telah menembak di tempat yang fatal. Perlahan Emma pergi menjauh kembali ke gedung untuk menjemput keluarganya. Setelah menghabiskan beberapa hari yang melelahkan, Emma merasa lega melihat anak-anaknya selamat dan mereka kembali menjadi keluarga normal seperti sebelumnya. Dan akhirnya film pun tamat.